Afrika. Jantan ini Pak ya? Jantan juga. Kita mau dikasih Dia nggak bisa loncat ya? Oke. Kita kasih apa ini? Jawa-Jawa itu negeri kita semua. Tapi orangnya berkembang. Sama orang-orangnya yang... Mana yang bisa yang mana Pak? Ini jantan semua. Jantan semua. Ada 3 dari Inggris. Masih. Ini bukan ini ya? Ini bukan. Yang kita masuk tadi sudah. Bapak capek lah, aduh, misi Bu. Ibu awas Bu, Ibu misi Bu. Ibu misi Bu. Ibu yang tidak berkepentingan jangan. Awas Bu. Angkat Pak. Candy. Ngomongkan di sini namanya ya. Ya rekan-rekan wartawan, tadi atas permintaan pimpinan Kebun Binatang Ragunan, saya telah memberikan nama atas kelahiran 3 harimau betina, 1 harimau jantan. Yang betina saya berikan nama, yang pertama adalah Asri, yang betina kedua Ayu, betina ketiga Kasih, yang ini saya namakan Sinar, Cahaya, masa depan, kebangkitan. Asri lingkungan, Ayu keindahan dalam arti yang luas, Kasih itu ya kasih sayang di antara kita semua, masih alam dan binatang. Baru mulai ya? Iya, kopi. Enak bocor. Iya, bisa mulai. Lumayan ya. Kalau setahun terus berapa besar tahun? Ayah tahun ya. Generasi ketiga gitu. Nah, itu berarti ada tetap ada ini ya. Orang sehat, Dan bidang kesehatan yang baik.
Ya, yang belakang dorong. Ibu dari mana datangnya? Bogor. Bapak Salim. Agak ini lagi. Pak, jadi sini. Oh, ini kosong. Kosong. Jalan. Belakang sana. Ya. Kami jalan. Bapak tetap di tempat ya. Tetap di tempat. Tetap di tempat. Dek, cara saksi. Yakinkan jangan sampai mereka mendekat ke kereta api. Diri. Pak Edi, gantian Pak Edi.
Ya, hari tahun baru. Orang banget. Kalau kurang. Siapa? Tidur deh. Lagi tiduran. Paidi. Ada penonton garing. Begitu ada ancaman burung, saya memberi contoh, saya titipkan di sini supaya perumahan-perumahan bebas dari unggas. Jadi ceritanya ada beberapa unggas saya titipkan di sini dan katanya berkembang dengan baik. Apa saja unggas katanya macam itu. Lagi yuk, mundur bisa nggak? Mundur nih, biarin lagi kameranya. Mundur yuk. Beliau akan meneruskan berita ini kepada saudara-saudara kita di seluruh bangsa ini. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, sebelum saya menjelaskan tentang kegiatan kita di Ragunan ini, saya ingin terlebih dahulu menyampaikan apa yang pemerintah lakukan atau apa yang kami lakukan sehubungan dengan terjadinya gempa bumi di Papua Barat, utamanya di Manokwari dan di Sorong. Sebagaimana saudara ketahui, menjelang subuh terjadi gempa bumi di wilayah Papua Barat. Terjadi gempa utama dan gempa susulan, ya, mulai dari sekitar 5, 6 sampai 7 skala Richter. Yang paling tinggi 7,6 skala Richter. Ada yang pusat gempanya di daratan, ada yang di lautan. Segera setelah saya bisa berkomunikasi
subuh saya belum bisa berkomunikasi, kurang lebih jam 6 pagi saya bisa berkomunikasi dengan Gubernur Papua Barat. Yang Gubernur Papua Barat, Pak Bram, sedang berada di lapangan untuk mengecek dan memastikan ada langkah-langkah yang cepat yang dilakukan oleh Gubernur atau pemerintah Provinsi Papua Barat. Saya instruksikan agar dilakukan langkah tanggap darurat dengan mengutamakan kalau ada saudara kita yang mengalami korban dan memulihkan kembali listrik dan fasilitas-fasilitas utama. Setelah itu saya berturut-turut berkomunikasi dengan menteri terkait, Mendagri, Menteri Sosial, Menteri Perhubungan. Mengapa Menteri Perhubungan harus segera men-tackle? Karena saya mendapat informasi Bandar Udara Manokwari juga mengalami kerusakan, retak-retak pada landasannya. Ini harus segera dilihat langsung dan diberikan upaya untuk segera memulihkannya. Dan untuk saudara ketahui, siang ini akan berangkat 3 menteri, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Sosial ke daerah. Tentunya tidak bisa langsung, Herculesnya mungkin sampai di Biak ganti pesawat sampai dengan lokasi, atau apapun yang bisa digunakan agar bisa sampai di sasaran. Sejauh ini sistem kita bekerja, memang informasinya belum lengkap. Berita yang tidak resmi saya terima ada 4 orang saudara kita meninggal, ada beberapa gedung ataupun rumah yang rusak berat. Namun kita tunggu dulu sampai semuanya menjadi lengkap. Yang penting pemerintah baik daerah maupun pusat, sebagaimana ketentuan undang-undang dan prosedur tetap yang kita miliki, melaksanakan langkah-langkah tanggap darurat. Saya memantau terus-menerus pelaksanaan dari tanggap darurat yang kita lakukan. Itu yang pertama, sehubungan dengan terjadinya gempa bumi yang dikhawatirkan ada tsunami, tetapi tidak terjadi, alhamdulillah. Namun karena skalanya tinggi sekali, tentu terjadi kerusakan-kerusakan terutama infrastruktur dan bangunan-bangunan. Saudara-saudara, khusus kegiatan saya dan istri dan staf hari ini, sebagaimana saudara ketahui, tiap tahun saya datang ke tempat-tempat keramaian, apakah hari Lebaran, apakah tahun baru. Nah, dari tempat-tempat yang saya datangi, tinggal Taman Marga Satwa Ragunan ini yang belum saya datangi. Ancol sudah, Taman Mini sudah, dan alhamdulillah sekarang kita berada di Ragunan. Sebenarnya saya berencana datang tanggal 1, tapi dapat informasi penuh sekali, jalanan macet. Saya tunggu tanggal 2 katanya belum, tanggal 3 dan baru hari ini bisa datang. Mengapa saya datang berkunjung ke tempat-tempat hiburan rakyat? Begini saudara-saudara, ada orang yang mengatakan dalam demokrasi itu pemimpin jangan hanya membaca bukunya Plato supaya menguasai demokrasi. Boleh sedikit membaca bukunya Plato, setelah itu pergilah dan naiklah bus agar bisa bertemu dengan rakyat di bus itu. Tentu saja ini kiasan, maksudnya setelah kita menjalankan kegiatan pemerintahan, kenegaraan, berpartner dengan DPR, lembaga-lembaga negara yang lain, kebijakan kita keluarkan, pemerintah daerah, akhirnya kita harus sering bertemu dengan rakyat, sering meninjau ke lapangan, sering datang di pelosok-pelosok untuk pertama sebagai fungsi pengawasan. Apakah betul yang dilaporkan oleh semua tadi dalam melaksanakan pembangunan? Yang kedua, untuk mengetahui masalah apa yang ada di tempat itu. Nah, khusus hari libur begini, tahun baru, Lebaran, saya gunakan untuk bertemu dengan rakyat, menyapa rakyat yang mereka juga berlibur, bergembira, sambil saya lihat atau dengar apa yang menjadi pikiran mereka. Jadi ini rutin saya lakukan tiap tahun dari satu tempat ke tempat yang lain.
Mengapa tahun ini menjadi spesial, saudara-saudara? Semua tahu bahwa dunia sedang mengalami resesi perekonomian global. Dunia sedang mengalami krisis keuangan global. Tidak satu negara pun yang tidak terimbas, kita pun kena dampaknya. Di satu sisi memang kita terus membangun setelah 10 tahun yang lalu mengalami krisis, masih banyak PR kita, masih banyak yang harus kita perbaiki, datang lagi masalah baru ini. Oleh karena itu, karena tahun 2008 banyak negara yang sudah terkena sangat signifikan kenanya, saya ingin tahu sejauh mana tahun 2008 ini perekonomian kita terkena oleh dampak krisis keuangan global. Kemudian untuk melangkah ke depan tahun 2009 ini, apalagi yang harus kita lakukan? Setelah tahun lalu saudara mengikuti, kami mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk meminimalkan dampak. Saudara-saudara, pada tanggal 31 yang lalu, satu hari sebelum tahun baru, saya berkunjung ke Departemen Keuangan dan kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Keuangan dan para pejabat senior tentang posisi APBN 2008 yang lalu, implementasinya. Berapa kurang lebih penerimaan, berapa kurang lebih pengeluaran, defisit, ada sisa anggaran atau tidak, dan sebagainya dan sebagainya. Tujuan saya ingin mengecek apakah pajak betul-betul menurun karena krisis ekonomi atau masih bisa bertahan. Dengan demikian saya punya keyakinan policy kita, langkah kita, penerimaan negara kita tahun 2008 seperti apa. Untuk selanjutnya kita jadikan pelajaran dan apalagi yang harus kita lakukan tahun ini. Yang saya terima satu hari setelah itu, dihitung sampai tengah malam bahkan sampai subuh, tanggal 1 dilaporkan kepada saya ada good news dari APBN kita. APBN 2008 99,6% itu dibelanjakan. Jadi tidak terlalu banyak lagi yang tidak dibelanjakan, berarti hampir 100%. Pembelanjaan itu mencakup 985 triliun rupiah. Penerimaannya ternyata di luar dugaan 10% lebih tinggi dari sasaran, sehingga penerimaannya berjumlah 981 triliun. Oleh karena itu sisanya pengeluaran dengan penerimaan tinggal 4 triliun. 4 triliun itu setara dengan 0,1 dari GDP. Berarti defisit tahun 2008 0,1% dari GDP. Padahal target kita APBNP 2008 kita memperkirakan defisit kita 2,1%. Dengan berita baik ini, penerimaan, dan saya senang karena pajak meningkat dengan tajam 13% kurang lebih. Ini menunjukkan kesadaran membayar pajak makin tinggi oleh rakyat kita. Nah, dengan posisi itu alhamdulillah sekali lagi kita syukuri saudara-saudara, pemerintah mendapatkan sisa anggaran ya sejumlah 38 triliun. Sisa ini bukan karena tidak kita belanjakan, tetapi karena penerimaan negara yang meningkat sangat tajam tadi. 38 triliun ini tentunya sangat berguna. Saya ulangi, 38 triliun ini sangat berguna, ditambah dengan 12 triliun yang kita cadangkan menjadi sekitar 50 triliun untuk stimulasi pertumbuhan. Beberapa hari yang lalu wartawan menanya saya berapa besar stimulus package untuk Indonesia. Insya Allah akan ada sekitar 50 triliun yang akan kita gunakan untuk mengatasi krisis dunia sekarang ini. Dari posisi itu saya ingin melihat keadaan di lapangan. Apakah betul gambaran dari penerimaan, dari pajak, dari ekonomi itu juga tercermin dalam kehidupan masyarakat luas? Tentu banyak sekali ukurannya. Salah satu ukuran bagaimana kegiatan ekonomi, kehidupan rakyat pada musim liburan tahun baru ini. Saya monitor memang banyak sekali yang berlibur ke Puncak, ke Cipanas, ke
pantai sehingga sepertinya ada pergerakan ekonomi. Saya pantau, saya lihat sendiri kegiatan di mal-mal juga masih tetap baik, ramai, berarti ada perputaran. Apalagi kemarin sore saya mendapat penjelasan dari pimpinan Taman Impian